Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat diberikan kesehatan pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Sunarto selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Internasional dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Haryadi, NPM 19198 dari kelas Manajemen Malam 07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar dua negara atau antar beberapa negara. Sebagian dari ilmu ekonomi, maka ekonomi internasional permasalahan pokok yang harus dihadapi dalam ekonomi internasional sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pilihan produk, yang artinya produk adalah barang dan jasa serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi internasional. Poinnya yang pertama yaitu teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan nasional. Yang kedua, teori serta kebijaksanaan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional. Yang ketiga, pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerja sama dengan ekonomi internasional. Yang keempat, ada berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya ada faktor penunjang ekonomi internasional. Yang pertama, memiliki keinginan untuk dapat keuntungan yang tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan suatu negara. Yang kedua, memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek untuk dapat mengelola sumber daya. Yang ketiga, memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga melakukan ekonomi internasional merupakan suatu hal yang paling tepat. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat dan istiadat, iklim yang dimiliki suatu negara sehingga hasil atau jenis produksi yang dihasilkan antara negara satu dengan negara yang lain mengalami perbedaan. Yang kelima, terdapat era globalisasi di mana tiap suatu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendiri tanpa bantuan dari negara-negara yang lain. Yang keenam, ada kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa yang memang sedang model di zamannya. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk dapat membuka suatu peluang kerja sama dengan hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan dengan masyarakat dari negara-negara lain. Selanjutnya ada tujuan ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional yaitu untuk bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Tujuan tersebut dapat diraih apabila terdapat berbagai macam keinginan kegiatan ekspor internasional seperti contohnya ekspor dan impor, pengkreditan, investasi dan bidang lainnya. Yang selanjutnya ada manfaat kegiatan ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara. Beberapa contoh yang meningkatkan pendapatan suatu negara adalah di mana mereka akan mendapatkan gaji dengan mata uang dari tempat asal mereka bekerja. Yang kedua, ada menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Semua orang tentunya pernah mendengar kalimat di mana satu produk lebih sedikit, mana harga barang atau jasa akan naik. Yang ketiga, ada memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Perluasan lapangan kerja tentunya akan terus meningkat jika diiringi dengan
tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran suatu produk yang kian meningkat, salah satunya terdapat pada jumlah tenaga yang cukup dan mencukupi, selain dibutuhkan ketersediaan bahan baku. Yang keempat, ada mempercepat pembangunan nasional. Banyaknya pembangunan yang dilakukan guna menunjang adanya kegiatan ekonomi internasional seperti pembangunan bandara, pelabuhan, tol laut, dan jalan-jalan sebagainya. Yang kelima, ada munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Dengan adanya globalisasi, tentunya proses alih teknologi akan semakin cepat. Hal ini yang dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus mempelajari teknologi sehingga dapat menjadi ahli-ahli teknologi dunia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.